Selamat datang di program Mandiri. Topik kali ini saya akan bahas untuk mengenal apa itu internet dan beberapa hal yang lain. Di sini untuk yang bab 1 ada dua topik yang saya ingin paparkan, yaitu apa sih internet. Kemudian kita juga belajar tentang protokol layer dan service model. Tapi untuk yang sub satu-satu ini kita akan belajar apa sih internet itu. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan itu bentuk daripada kumpulan jaringan, kumpulan ISP, kumpulan home network, sangat banyak sekali. Bayangkan misalkan Anda punya komputer ini kemudian mengakses suatu portal, maka dia akan lari dari sini menuju ke global ISP, regional ISP, sampai ke internet dan sebagainya. Ini perjalanan sangat panjang sekali, tapi kita bisa tentukan beberapa komponen yang terjadi di dalam sini. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya host atau end system. Jadi apa sih on system itu? Contohnya di sini adalah untuk yang mobile network. Di situ ada telepon, ada notebook. Kemudian di home network mungkin ada PC atau komputer dan sebagainya. Ini yang dikatakan sebagai host atau end system, di mana masing-masing host ini mungkin ada aplikasinya. Contohnya aplikasi di PC ini ada browser, ada Yahoo Messenger dan sebagainya. Di server ini mungkin di sana ada aplikasi web server, aplikasi messaging dan lainnya, termasuk wireless, laptop dan seluler. Itu yang namanya host dan end system. Selanjutnya adalah communication link. Jadi communication link itu yang garis seperti ini adalah communication link. Nah, tipenya banyak sekali. Ada yang dari kabel yang kita bisa lihat sehari-hari di lab dan sebagainya, itu ada kabel, atau mungkin telepon yang memakai wireless, atau TV menggunakan satelit. Kemudian di situ ada namanya bandwidth. Bandwidth itu adalah transmission rate. Kalau saya bisa ilustrasikan, ada satu mobil, kalau kita lihat dia akan jalan sekian kilometer per jam. Nah, di dunia internet juga sama. Seberapa cepat data itu diakses oleh aplikasi kita, oleh host ini, itu dinamakan bandwidth. Kemudian di sini adalah router. Router semacam bulatan ini ya. Jadi nanti detailnya kita akan bahas di topik lainnya. Di sini router sebagai forward, jadi semacam middleware. Jadi misalkan dari wireless notebook ini mau akses ke sini, ke web server ini, maka dia lewatkan beberapa router ini, sehingga router ini seakan-akan dia cuman melakukan forward paket request kita. Nah, ini beberapa contoh aplikasi internet seperti IP Picture Framework dan sebagainya. Ini salah satu aplikasi yang berjalan di atas jaringan internet ya. Contoh di sini misalkan browser, ini adalah aplikasi yang tadi seperti ini, foto-foto dan sebagainya, atau mungkin portal dan sebagainya seperti ini. Cukup simpel sekali. Itu contoh-contoh. Ada juga yang telepon seperti telepon rumah atau telepon genggam dan sebagainya seperti ini. Oke, komponen yang lain yaitu pertama adalah protokol. Protokol itu bagaimana kita berkomunikasi antar host system itu, yaitu contohnya TCP, IP, HTTP, Skype dan sebagainya. Ini adalah beberapa protokol. Kemudian internet itu sendiri apa sih? Itu bisa dilihat network of network, artinya jaringan, di dalamnya juga ada jaringan, sehingga bisa dikatakan kompleks sistem ya.
Kemudian untuk apakah bagaimana untuk implementasi, bagaimana untuk realisasinya, itu ada yang namanya standar internet. Itu biasa mengacu ke dua ini, ada yang lain juga ya. Pertama adalah RFC Request for Comments, kemudian Internet Engineering Task Force. Selanjutnya adalah komunikasi infrastruktur, di mana ini adalah yang memungkinkan aplikasi itu bisa melakukan distribusi, termasuk web yang tadi ya, kemudian VoIP, email, games, e-commerce, atau file sharing. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi services, yang menyediakan bagaimana aplikasi itu bisa mengirim data dari source ke tujuannya, sehingga memastikan data itu bisa nyampe sesuai yang dimaksud dari aplikasi service tersebut. Berbicara tentang protokol, di sini bisa diilustrasikan seperti human protocol, artinya kalau kita sebagai manusia untuk bisa berkomunikasi dengan manusia yang lain, maka kita harus sama protokolnya. Let's say misalkan kita menggunakan protokol bahasa Inggris, ya sesama bahasa Inggris bisa berkomunikasi, atau berbahasa Indonesia juga bisa untuk komunikasi. Sama juga untuk jaringan protokol, kalau kita menggunakan HTTP, ya sesama HTTP ya bisa berkomunikasi. Tapi kalau misalkan satu HTTP satu FTP tidak bisa langsung, walaupun secara teknis itu bisa, dimana di tengah-tengah kita perlu namanya middleware yang bisa menjembatani antara komunikasi HTTP sama FTP. Itu bisa possible. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada orang tanya hai, dijawab nih juga hai, kemudian tanya berapa waktu sekarang, misalkan dijawab jam 2. Nah sama di dunia komunikasi juga, misalkan dari komputer ini request TCP, kemudian dijawab saya minta ini, file ini, kemudian dibalikin request filenya tersebut. Oke, ada yang ditanyakan, Anda bisa kirim ke email saya seperti ini. Terima kasih, semoga berguna.